wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Strategis Sistem Informasi yang beranggotakan 1. Anindya Dewi Maharani, 2. Anissa Nabila, 3. Juwinda Septia, 4. Tasya Uswatun Hasanah, dan yang terakhir saya sendiri Fahlevi Dwi Hadid sebagai moderator. Kami akan menjelaskan materi tentang Reconciling Demand and Supply Issues in the Portfolio, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah merekonsiliasi masalah permintaan dan penawaran dalam portofolio. Dalam pembahasan kali ini, perlu diketahui bahwasanya terdapat 4 macam aplikasi yang ditentukan berdasarkan 4 segmen portofolio aplikasi yang berbeda. Di antaranya adalah 1. Aplikasi di segmen key operasional atau operasional utama. Aplikasi key operasional adalah aplikasi yang pada saat ini digunakan suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, aplikasi di segmen support atau pendukung. Aplikasi support atau pendukung adalah aplikasi yang berharga tapi tidak kritikal untuk kesuksesan. Yang ketiga, aplikasi di segmen strategik atau strategis. Aplikasi strategik adalah aplikasi yang kritikal untuk kelanjutan strategi bisnis di masa depan. Dan yang terakhir, ada aplikasi di segmen high potential atau potensial tinggi. Aplikasi high potential adalah aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan di masa depan. Sebelum mempertimbangkan pendekatan terbaik untuk mengelola aplikasi di 4 segmen portofolio tersebut, penting untuk memahami perbedaan utama dalam dasar pemikiran untuk jenis aplikasi dan masalah yang dihasilkannya untuk ditangani dalam tahap implementasi. Tiap aplikasi di 4 segmen portofolio tersebut memiliki beberapa kekuatan pendorong. Yang dimaksud kekuatan pendorong di sini adalah alasan mengapa mereka dikembangkan dan digunakan. Kekuatan pendorong itu kemudian diterjemahkan menjadi beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi guna menentukan keberhasilan atau kegagalan aplikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Juwinda Septia untuk melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih Pak Lepi. Saya akan menjelaskan tentang strategi dan high potensial permintaan. Gaya penggerak dari segmen strategi yaitu berupa yang pertama, persyaratan pasar, tekanan persaingan, atau kekuatan eksternal lainnya dibuat karena kebutuhan pasar dan paksaan akibat kompetisi. Yang kedua itu faktor keberhasilan dan visi, bagaimana mencapainya, dibuat untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga itu memperoleh keuntungan dan kemudian mempertahankannya melalui kombinasi perubahan teknologi dan bisnis merupakan proses untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu persyaratan keberhasilan dari segmen strategi berupa yang pertama itu perkembangan yang cepat bahkan berulang untuk mewujudkan manfaat dalam jendela peluang dan mencapai tujuan bisnis dalam rentan waktu yang cepat. Yang kedua itu, perkembangan harus dikaitkan dengan suatu rencana usaha agar mendapatkan komitmen penuh dan mempertahankan komitmen. Selanjutnya itu high potensial. Gaya penggerak dari segmen high potensial berupa yang pertama itu ide bisnis baru atau peluang bisnis. Ide bisnis merupakan suatu ide yang bersumber dari pengalaman kerja. Selain itu, kita bisa menemukan ide bisnis baru dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Dengan adanya ide bisnis baru, dapat membuka peluang bisnis. Yang kedua itu inisiatif individu adalah tanggung jawab, kebebasan, atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Dengan berani mengambil inisiatif akan membantu kita terbebas dari rasa khawatir. Yang ketiga itu, nilai sesungguhnya harus ditunjukkan. Maksudnya ialah membuktikan nilai dari ide dan kemampuan teknologi. Yang selanjutnya itu, persyaratan keberhasilan dari segmen high potensial adalah yang pertama itu penilaian yang cepat dari prototipe. Evaluasi cepat dari prototipe
dan hindari pemborosan usaha atau sumber daya agar tidak terjadi kegagalan. Yang terakhir itu, memahami manfaat potensial. Dengan memahami manfaat potensial, dapat mengetahui kemungkinan potensi yang terkait dengan strategi bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya. Baiklah, kita ke segmen permintaan selanjutnya, yaitu key operasional. Key operasional memiliki beberapa driving force, diantaranya yang pertama, memperbaiki kinerja aktivitas yang ada sekarang. Kinerja tersebut meliputi kecepatan penyelesaian tugas, keakuratan penyelesaian tugas, dan keekonomisan dalam proses penyelesaian tugas, serta termasuk di dalamnya peningkatan manajemen aktivitas yang efektif dan efisien. Yang kedua ada integrasi data. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database menjadi satu di dalam gudang data. Adapun alasan melakukan integrasi data. Yang pertama, mempermudah dalam proses menganalisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sharing data antar lingkungan kerja. Dan yang ketiga, terhindar dari adanya duplikat, inconsistent, dan misinformation data. Yang selanjutnya, menghindari kerugian bisnis atau tidak mengambil langkah yang terlalu beresiko serta mematuhi peraturan industri. Driving force yang terakhir, mencegah tertinggal dari pemain yang lain. Maksudnya, dari semua yang disebutkan di atas adalah bertujuan untuk membuat produk dan layanan kita minimal setara dengan pesaing di pasar atau bahkan mampu one step ahead dengan pesaing. Segmen permintaan key operasional juga memiliki beberapa syarat keberhasilan. Yang pertama adalah aplikasi yang kehandalannya tinggi seperti menggunakan prosesor keluaran terbaru dengan daya kerja tahan lama dan mampu melakukan manajemen informasi secara efektif. Yang kedua, pengelolaan data yang efektif yang merupakan hasil output yang ingin dicapai dari melakukan integrasi data tadi. Yang selanjutnya ada keseimbangan antara keuntungan dengan risiko. Maksudnya mencari solusi terbaik. Solusi terbaik itu sendiri maksudnya mencari cara menyelesaikan masalah dengan pengorbanan atau modal minimum dan keuntungan maksimum. Salah satu cara menemukan solusi terbaik adalah dengan mengidentifikasi keseimbangan pengoptimalan TI dan memperhatikan perubahan bisnis. Selanjutnya, mengevaluasi semua pilihan yang tersedia, termasuk melibatkan pihak lain untuk melakukan aktivitas bisnis atau outsourcing dengan studi kelayakan objektif. Segmen permintaan selanjutnya ada support. Support juga sama memiliki beberapa driving forces, diantaranya yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi bisnis. Yang kedua, bagaimana menggunakan anggaran belanja SITI secara efektif tepat sasaran. Dan yang ketiga, membuat peraturan umum yang mengawasi aktivitas bisnis agar tujuan bisnis tercapai. Syarat keberhasilan dari support ada beberapa. Yang pertama, berjangka panjang dalam pemakaian dan berbiaya rendah. Maka seringkali perangkat lunak dikemas untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan. Yang kedua, mengkompromikan kebutuhan perangkat lunak yang tersedia. Biasanya menggunakan software yang sudah berpackage. Biarpun fitur software tersebut terbatas, tetap saja dipakai dengan pertimbangan murah dan tidak beresiko. Yang terakhir, melakukan outsourcing. Proses bisnis outsourcing menjadi salah satu pilihan analisis biaya dan manfaat yang objektif untuk mengurangi resiko keuangan dan kemudian mengendalikan biaya dengan hati-hati. Outsourcing bisa dikatakan sebagai penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Alasan mengapa melakukan outsourcing adalah, yang pertama, menghemat biaya pelatihan karena biasanya pekerja sudah terlatih. Yang kedua, memangkas biaya kegiatan rekrutmen. Dan yang ketiga, lebih fokus kepada inti bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Uswatun Hasanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penawaran sisi key question dari portofolio aplikasi. Yang pertama, dari segi strategi, muncul pertanyaan apa dan bagaimana. Di sini, perlu diselesaikan dalam aplikasi strategi. Tetapi sebagai tambahan, kita perlu memahami dengan jelas mengapa kita ingin melakukannya dalam hal strategi bisnis. Penerapan strategi membutuhkan pemikiran baru yang kreatif dan akan menyebabkan perubahan bisnis, mungkin secara eksternal maupun internal.
dan manfaat yang diinginkan dari perubahan tersebut harus diidentifikasi dan disepakati. Jadi menurut definisi, penggunaan strategi SITI tidak dapat disalin dari orang lain, karena kita akan berpotensi dirugikan. Maka alasan mereka harus diturunkan secara eksplisit dan koheren dari strategi organisasi. Yang kedua dari segi tinggi potensial. Jika salah satu dari pertanyaan yang meliputi mengapa, apa, atau bagaimana tidak dapat dijawab, itu dapat diartikan bahwa aplikasi tersebut berpotensi tinggi dan evaluasi yang tepat diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang tersisa sebelum melakukan investasi strategi besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nabila. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kunci pertanyaan dari portofolio aplikasi dari segi kunci operasional utama dan pendukung. Sebelumnya bisa dilihat bahwa ada 3 bahasan, yaitu mengapa, apa, dan bagaimana. Jadi dari segi aplikasi operasional utama dapat kita lihat kunci pertanyaannya, yaitu mengapa perlu meningkatkan kinerja dan menghindari kerugian. Apa sebenarnya yang dimiliki untuk meningkatkan dan seberapa banyak? Lalu ada bagaimana cara melakukannya. Jadi intinya pertanyaan bagaimana masih harus dijawab, tetapi sebagai tambahan pemikiran yang cukup, mungkin diperlukan untuk mendefinisikan secara spesifik apa yang harus dilakukan dan pada kegiatan atau proses bisnis mana untuk menghindari potensi kerugian. Selanjutnya, untuk aplikasi pendukung. Kunci pertanyaannya adalah mengapa untuk mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi. Kemudian, apa tugas yang diperlukan yang ada, dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, sehingga tujuan umumnya terlihat dengan jelas, dan apa yang perlu ditingkatkan ditentukan oleh tugas dan aktivitas yang ada. Pertanyaan umumnya adalah bagaimana melakukannya dengan sukses, dalam kaitannya dengan kombinasi perubahan bisnis yang paling hemat biaya dan pengurangan SI atau TI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang reconciling demand and supply issues in the portfolio. Mohon maaf jika terdapat salah kata dari kami selama penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.